Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi pada pertemuan kali ini, pertemuan keempat ya. Sebelum saya lanjutkan dengan ini, irtifaul asri, saya ingin melihat hasil kita selama ini dalam bentuk menit detik ya. Dalam bentuk jam menit detik atau derajat dakikoh sawani. Nah, untuk itu kita ambil saja pelajaran yang dahulu ya, dalam pendahuluan cara membuat jam menit detik ya, ini ya, merubah desimal menjadi derajat menit detik. Kita copy saja biar tidak banyak kerjaan ya, dan ngingat-ngingat ya. Ini kita taruh, kita letakkan di bawahnya W1 samsi saja sini, enter. Kemudian kita rubah n-nya, nilai n-nya dengan yang akan kita tuju di sini G2 ya. N ini kita rubah G2. Ini juga kita NN ini kita rubah G2. N-nya kita rubah dengan G2 karena kita ya. Kemudian jangan lupa kasih sama dengan di depannya, enter. Jadi W1 samsi 280 08015 itu kalau derajat menit detiknya adalah ini ya, 280 0449. Kemudian untuk yang lainnya tinggal kita copy saja ya, Ctrl C atau copy. Kemudian kita blok semua, enter. Nah, semua sudah jadi ya. Nah, enaknya pakai komputer itu seperti ini, tidak banyak pekerjaan ya. Ini semua sudah jadi. Tulisan sanksinya 279. Untuk lintang bujurnya kita biarkan saja ya. Nanti ini hanya sekedar cek lah ya. Kemudian kita nisfu kosinarnya kita coba dibuat jamnya. Ini kan derajat. Ini masih derajat. Jadi perbandingan derajat menjadi jam itu ya, seperti kita ketahui lingkaran itu mempunyai derajat 360. Sedangkan jam sehari semalam dari satu lingkaran adalah 24. Maka artinya apa ya? Artinya sama dengan 360 dibagi 24. 360 dibagi 24 itu sama dengan 15. Artinya setiap 15 derajat itu sama dengan sama dengan 1 jam. Setiap 15 derajat sama dengan 1 jam. Berarti nantinya kalau 1 derajat berarti ya 4 menit ya. Tinggal 1 jam itu 60 bagi 15 ini 4 berarti ya. Setiap 1 derajat itu 4 menit. Jadi untuk jam menjadikan derajat ini tinggal dibagi 15 atau dikalikan 4 menit. Bisa saja ini ya. Ini kali ya, bagi ya, bagi 15 ya. Bagi 15 juga bisa. Kalau kali nanti kali 4 menit ya, kali 4 per 60 ya, paling enak tadi bagi 15 saja. Nah, ini namanya nisfu kosinar, jam setengah busur siang. Kita beri nama apa ini? Jam nisfu kosinar, NQ nisfu kosinar, NQN ya. Jam NQN. Kalau mau lihat jam menit detiknya tinggal ini di copy,
Jadi enter. Ini yang otomatis ya, kalau jadi sebuah alamat ini kalau dipindah ini akan menyesuaikan tempatnya. Asalnya misalkan di sini ya, di G2 ini. Ketika ini tidak dikunci ya, cara membuat kuncinya itu menggunakan dolar ya, nanti belakangan nanti saya terangkan lagi menggunakan dolar. Kalau tidak dikunci ini dipindah kemanapun nanti menyesuaikan ininya, letaknya dia. Kalau ini sama ini kaceknya selisihnya 1 ya, seperti itu, nanti selisihnya 1, dia menerjemahkan atau menjadikan jam menit atasnya. Ini sekedar mengetahui ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ya, kita lanjutkan membuat irtifa asar ya. Irtifa itu apa? Irtifa ya di sini adalah ketinggian, dan karena hubungannya dengan matahari ya, tentunya ketinggian matahari. Jadi ketinggian ini bukan ketinggian jarak jauh matahari sampai bumi, bukan, tapi sudut ketinggiannya. Seperti kemarin ada istilah ghayatul irtifa, itu sudut ketinggian matahari ketika jam 12 siang ya. Ghayah kan katok ke irtifa maksimalnya kan ketika jam 12 siang. Ukurnya dari mana ya? Dari ufuk terdekat ya. Jadi dari ufuk terdekat itu sudutnya berapa derajat. Tentunya kalau pas paling tingginya adalah ketika matahari di kepala kita. Itu 90 derajat pas di kepala itu. Kemudian sekarang kita membuat irtifaul asri atau tinggi matahari ketika waktu asar. Karena itu ya ini nanti digunakan untuk membuat waktu asar. Waktu asar kan masiru dhilli syai'i mislahu illa dhillal istiwa. Ketika bayang-bayang sesuatu sama dengan bendanya kecuali bayang-bayang waktu istiwa, waktu zuhur itu. Rumusnya ini ya. Rumusnya kotan irtifaul asri sama dengan tan ABS D min P plus 1. D min P ini kemarin itu ya tamamul ghayah namanya. Kalau ini D min P dikurangi ini menjadi ghayatul irtifa. Kalau D min P saja itu namanya tamamul ghayah. Tan irtifaul asri sama dengan tan ABS D min P. Diberi ABS ini D min P dengan tanpa tanda. Kalau kita tulis dengan dengan rumus Excel ya, nulisnya seperti ini. Decrease atan 1 dibagi tan radian ABS D min P, ini K2 ini D, E1 ini P, kemudian plus 1. Jadi D min P itu adalah tan D min P ini berarti adalah bayang-bayang ketika ghayatul irtifa, plus 1 ini adalah sudut 45 derajat atau masiru dhilli syai'i mislahu. Jadi kalau di fikihnya masiru dhilli syai'i mislahu ini adalah angka 1 ini. Karena 1 itu kalau kita dikembalikan ke kita aktan kan itu 45, di sudut 45 derajat itu angka 1 ini. Kemudian ditambah karena ada kata-kata illa dhillal istiwa, ditambah bayang-bayang waktu ghayah yaitu tan radian ABS K D min P ini tadi. Lalu di sini K2 dikurangi E1 ini. K2 itu D itu mailul awal. E1 ini P itu urdul balad. Sudah kita ambil saja ini, kita cut saja, nanti kita copy lah, jangan di cut. Kita copy di sini. Kemudian kita kasih sama dengan di depannya
Nah, sudah ketemu ya. Ini namanya irtifa'ul asri. Irtifa'ul asri. Irtifa'ul asri. Irtifa'ul asri. Kalau mau kita lihat menit detiknya tinggal ngapis depannya ini ya. 375104 derajat 51 menit atau dakikah 4 sawani. Ini irtifa'ul asri. Nah ya, ini kita hapus saja, sudah dipakai ya, walaupun nanti ini karena tadi sudah ya, di sini sudah satu les ya, nanti jangan khawatir kalau kehilangannya. Insya Allah nanti siang setelah ini ya, nantilah setelah ini saya upload ya, setelah video ini saya upload, file ini akan saya bagikan di grup ya, karena ya kebanyakan dari kita malas untuk membuat sendiri ya, banyak permintaan dari rekan untuk sebenarnya ini tanpa dibagi, kalau mau rutin ya mulai awal saya bicara langsung dipraktekkan ya, tidak usah membagi file ini, sudah bisa sendiri ya, tapi kebanyakan kita memang ya ingin matang ya saja ya. Jadi kalau para pemirsa ingin bisa, sebenarnya tidak perlu minta file ya, karena sebenarnya tujuan video ini adalah untuk mencontohkan cara membuat file itu tadi. Cara membuat file kan ya seperti ini, buka halaman kosong, kemudian ditulisi, kemudian di-save, disimpan. Saya memang tidak mengajarkan cara menyimpan, soalnya yaitu kan dasar ya, itu pengetahuan dasar, silahkan cari di video di mana-mana, sudah banyak cara membuat file Excel misalkan, kan tentunya bisa ya, jadi ya tidak masalah lah. Yang penting silahkan diikuti dan dibiasakan untuk mendengarkan total ya, soal kadang saya menerangkan sesuatu ya, yang jarang-jarang diterangkan orang ya, terkadang ketika saya membuat program ini sambil menerangkan apa yang perlu diterangkan ya. Setelah kita tahu irtifa'ul asri, berikutnya adalah dari irtifa kita jadikan waktu, karena dari irtifa kita jadikan waktu, kita jadikan jam. Rumusnya gimana? Rumusnya adalah cos T ya. Rumusnya dibagi dua sebenarnya ya. Cos T. T ini adalah busur waktu ya. Cos T istilah ya, dibuat busur waktu. Enaknya kalau bahasa Arab biasanya menggunakan istilah fatlud dair. Tapi rata-rata di rumus-rumus buku debak atau apa menggunakan istilahnya T. Cos T sama dengan min tan P kali tan D ditambah sek P ditambah sek P kali sek D kali sin H. H ini untuk lambang irtifa ya. H untuk irtifa. Ini rumusnya ya. Cos T ini untuk rumus siang hari ya. Cos T sama dengan min tan P kali tan D tambah sek P kali sek D kali sin H.
Ini untuk siang hari. Kalau pagi hari, tadi siang itu nanti bisa digunakan untuk mengerjakan waktu sholat asar, maghrib, isya. Sedangkan subuh, terbit, duha itu menggunakan rumus pagi hari, yaitu min cos T. T ini busur jam ya. Kemudian T ini nanti dibagi 15 menjadi jam. Jadi rumusnya ditulisnya ini, kemudian busur ketika sudah menjadi busur jam dibagi 15. Jadi rumus panjangnya ya, rumus utuhnya ya. Rumus utuhnya seperti ini. Kemudian kalau kita tulis menggunakan rumus Excel, tentunya adalah sebentar ini ya, yang ini ya, degrees acos ini seperti ini, degrees acos. Tapi tentunya ini lebih panjang lagi. Tadi saya mengingat-ingat ya, karena saya juga tidak hafal. Degrees acos, degrees acos kurung buka min tan P, min tan P, P-nya dibesarkan saja biar terlihat ya, min tan P. Loh, bukan gini ya caranya ya, min tan, kok langsung min tan P, min tan radians ya, maaf ya, radians P. P-nya berapa ya, ditulis ya. Kalau di situ P-nya adalah apa tadi? P itu urdul balad adalah E1 tadi ya. E1. Nah, ini besar E1. Sebentar, kurung buka, kurung tutupnya ini 2 ya. E1 kali tan radians mel D itu K2 ditambah sek P itu 1 dibagi cos ya, 1 dibagi cos, 1 dibagi cos radian, 1 dibagi cos radian P itu E1 ya, E1. Kurung 3 ya, berdasarkan ini, 3 ya 3 kali kurung buka 1 dibagi loh kok terbang kemana, 1 dibagi cos radians K2 kali sin H, sin radians H
H-nya adalah ini irtifaul asri, berarti O2. Kurung tutup, ini yang mikir kurung tutupnya berapa ini ya, tapi nanti bisa dilengkapi sendiri oleh komputer nanti ya. Yang penting yang di tengah tadi sudah benar, kalau tinggal yang terakhir biasanya nanti dilengkapi oleh kang komputer sendiri. Benar 3 sebentar. Dekris 1, 2, 3. Ini untuk ini 1, 2. Ini 4 ini. Dibagi 15. Nanti kalau keliru tinggal kita ulang saja. Memang tadi tidak saya cek dulu ya. Gini ya. Ini rumus panjangnya. Tapi tidak saya praktekkan dulu ini. Karena nanti dalam prakteknya saya menggunakan rumus pendek. Ini nanti kita untuk perbandingan saja. Rumus pendek gimana ya? Karena min tan P kali tan D dan sek P kali sek D ini nanti akan kita gunakan secara berulang-ulang. Soalnya mulai asar, maghrib, isya, subuh, terbit, duha itu semuanya menggunakan itu. Maka rumusnya ini saya potong. Jadi saya buat di sini untuk min tan P kali tan D saya buat di sini. Jadi min tan P kali tan D. Soalnya kalau ada min ini tidak bisa dia. Min tan P kali tan D. Kali tan D saya buat rumah sendiri di sini ya. Gimana caranya ya? Tinggal segini. Saya buat rumah sendiri. Min tan P kali tan D. Saya kopikan aja dah, biar enggak nulis lagi. Saya kopikan ini ya, min tan P kali tan D ini kan. Mulainya ini. Min tan P kali tan. Metan P kali tan D. Copy. Saya taruh di sini. Enter. Kemudian sek P kali sek D. Sek P kali. Seterusnya titik-titik lah. Nggak usah saya tulis dengan. Nah, ini juga saya kopikan ini. Sek P kali sek D. Ini saya kopikan dari sini saja biar tidak menulis terus. Ctrl C. Saya kopikan di sini, paste di sini. Enter. Nah, udah. Sini baru waktu asarnya ya. Asar. Asar. Nah, rumusnya kan min tan P kali tan D ditambah sek P kali sek D. Tinggal ini min tan P kali tan D ditambah sek P kali sek D kali sin H kali sin kurung buka radians sin radians H. H-nya adalah irtifaul asri ini.
ting kurung tutup. Oh, ini belum dijadi decrease akosnya, belum saya tulis ya. Kasih ini dilengkapi dulu kurung tutupnya. Kemudian ini ditambah depannya decrease akos ya, karena kita kembalikan ke kos. Decrease akos min tan P kali tan D ditambah sek P kali sek D ini ya, G2 yang sek P kali sek D kali sin H, ini kali sin H. Ya betul ya, ini tinggal kurung bukanya sudah lengkap apa belum, ini 1, 2, ini 1, 2, 3, ini berarti 1 lagi. Dibagi 15. Enter. Wah, ya kurang lagi dong. Oh, harus ditutup lagi di situ. Coba saya berubah, bukan di sini, ini bisa enggak? Hasilnya sama, enggak sama ya. Harusnya di situ itu kurung tutupnya, bukan di situ, tapi memang hasilnya sama juga, jadi tidak masalah. Udah ya, cukup ya ini. Sudah ketemu waktu asar, coba kita ganti ini ya. Yang rumus panjang ini sudah benar, enggak, tinggal begini. Tinggal ngasih sama dengan, hasilnya sama tidak. Enter. Alhamdulillah, ternyata sama ya, 3.44.932 ini. 9204 ya, 9204. Ini 92039 ini dibulatkan 4 ya. Ya sama saja, ternyata sudah benar rumus ini. Kemudian untuk membuat waktu maghrib, karena rumusnya sama, jadi tinggal kita tulis saja maghrib rumusnya sama, kita tulis sama seperti ini, apa, decrease akos iya betul ya, ini apa, kalau kita inginkan pakai gaya copy maka perlu ada yang kita apa namanya, kita beri dolar ya, kita beli dolar ini kan apa, ini yang ada, yang kita nanti yang tidak boleh berubah, ini kan nanti kalau ke bawah kan berubah, berarti yang kita ikat hanya hurufnya saja, yang kita ikat hurufnya saja. Jadi ini yang kita ikat, P-nya ini kita ikat. Cara mengikatnya pakai apa? Pakai dolar ini ya. Pakai dolar, depannya diberi dolar, Q-nya juga. Karena nanti kalau ini, kalau diikat semua ya, misalkan seperti urdul balad, mau di copy untuk apa? Untuk Q2-nya ini tidak usah diikat karena waktu asar kan ya hanya di situ saja. Ini nanti pasti harus kita ganti, maka ini tidak perlu saya ikat. Jadi yang saya ikat hanya P dengan Q ini yang merupakan min tan P kali tan D dan sek P kali sek D ini perlu diikat, tapi yang diikat hurufnya saja, tidak hurufnya. Ya tidak angkanya, karena angkanya nanti kalau ke bawah nanti biar ganti sendiri, biar ikut ganti P3 kemudian P3 ya nanti kalau ke bawah. Jadi cara mengerjakan secara mudah seperti itu, biar kita tidak nulis lagi di sini, apa tidak menulis apa B, tapi cukup ngopi dari sini bisa.
Ctrl C, Enter. Ini memang keliru ya, karena ininya belum ini. Ini apa jenisnya sin ya. Sin hanya ini, sin radiannya ini kan kurang pas, ini harus diganti. P2 kan ya tidak ada. P2 itu apa isinya? Berapa ini? Irtifak waktu maghrib adalah min 1 ya. 1/13 ya. 1/13/60. Ini yang biasa digunakan banyak orang ya. Ini saya dapatkan ini dulu dari kitab dari Depak ya. Hisab Ru'yat Depak itu pakai 1/13 ya. Walaupun nanti juga ada teori sendiri sebenarnya cara mencari irtifak maghrib. Tapi itu saya ajarkan nanti setelah semuanya selesai ya. Untuk sekarang ini dan menggunakan yang biasa digunakan banyak orang saja, yaitu menggunakan min 1/13. Jadi min 1/13 itu adalah dari kumpulan semi diameter matahari ya, semi diameter matahari. Kemudian daqaiqul ikhtilaf ditambah kerendahan ufuk. Tapi untuk yang min 1/13 ini hanya cocok untuk tempat yang tinggi tempatnya di bawah 200 meter ya, di bawah 200 meter dari permukaan air laut. Jadi untuk daerah-daerah yang tinggi tempatnya lebih dari 200 ya, misalkan 500 ke atas lah. Ini nanti sebaiknya ditambah ya itu. Nah, caranya gimana nanti saya ajarkan di lain waktu ya. Ini waktu maghrib. Karena ini tadi ya saya ingatkan lagi, ini rumusnya sama, yaitu apa? Ini P2 ini atau min tan P kali tan D ditambah sek P kali sek D kali sin radians atau kali sin H. Hanya maghrib adalah 1/13. Sudah jadi. Untuk isya-nya juga sama. Untuk isya sama saja. Kita tinggal ngopi, ganti irtifak saja. Enter. Nah, ganti irtifaknya. Irtifak waktu isya jam berapa? Irtifak waktu isya itu ada banyak ya sebenarnya. Banyak pendapat, tapi rata-rata yang digunakan di Indonesia itu minus 18. Jadi kita menggunakan ini saja. Minus 18. Kita sudah sampai waktu isya ya. Enter. Sudah jadi. Mudah sekali ya. Cara membuat ini tidak usah saya beri menit detik karena min tan P kali tan ini tidak ada gunanya. Ini kan hanya kepanjangan dari rumus agar mempermudah kita mengerjakan ya. Maka sedang untuk waktu subuh terbit duha ini ada sedikit perbedaan rumusnya karena dia adalah irtifak pagi hari. Kalau maghrib isya, maghribnya asyar, maghrib isya ini menggunakan tadi. Untuk subuh ini ada sedikit perbedaan, yaitu rumusnya adalah min cos T. Karena akan saya beri tanda minus, maka diberi tanda petik ya. Min cos T sama dengan ini. Nah, perbedaannya di penulisannya gimana? Perbedaannya penulisannya ini ditambah sedikit ya. Degrees acos, kemudian kita kasih kurung buka, kemudian kita beri min di sini. Kemudian tentunya karena tadi tambah satu kurung buka sini
ditambah 1 kurung tutup ya. Enter. Itu aja. Tidak ada perbedaan mencolok ya. Jadi ada perbedaannya hanya ini. Tambah 1 kurung buka, minus, kemudian tambah 1 kurung tutup. Sedangkan untuk irtifaknya ya, saya catat ya irtifaknya biar tidak bingung ya tadi ya. Kalau asar tadi irtifak asar, kalau maghrib itu minus 1,13 ya, untuk subuh minus 18 ya, minus 1,13 ya, minus 1,13 ya apa? Untuk subuh itu minus 20. Jadi ada yang berpendapat 19, ada yang 20, tapi biasanya yang berlaku di sini 20. Sebenarnya perbedaannya banyak ya. Nanti saya tulis ya di belakangnya. Sekarang kita praktekkan langsung saja menggunakan yang subuh itu 20 minus 20. Caranya gimana? Caranya ya sama tadi, ada tambahan sedikit ya. Tambahan sedikit, berarti kita copy ini dulu. Kita copy ini dulu untuk subuhnya. Kemudian sedikit tambahan tadi kita tambahkan di sini. Kita tambahkan di sini kurung buka, kemudian minus, kemudian di sini ditambah kurung tutup, kemudian 18-nya ini kita ganti dengan 20. Enter. Sudah jadi ya. Enter sudah jadi. Nah, kalau mau kita coba juga bisa ini tadi ya, ini sudah dirubah tadi ya. Apakah hasilnya sama ya? Kita lihat saja. Sama dengan enter. Hasilnya 8,550. Allah. Kesalahannya di sini ya. Ini O2-nya inilah ya. Kesalahannya di O2-nya itu apa? Irtifaknya. Kita belum menggunakan irtifak 20, ini yang masih waktu asar tadi ya. Ini yang masih waktu asar tadi. Jadi ini minus 20. Ini untuk waktu subuh ya. Nah, ini sudah betul ini. Matematika 313 ya, sudah betul berarti. Oke. Ini subuh. Subuh kemudian terbit. Terbit itu ketik tinggal ganti, kita kopikan subuh saja, tinggal ganti irtifaknya. Irtifak terbit itu sama dengan inkhifat istilahnya ya, wong min irtifak. Inkhifat terbit itu sama dengan inkhifat waktu maghrib, yaitu 1,13. 13/60. Enter. Nah, ini terbitnya. Kalau mau tahu jamnya sama saja, tinggal copy begini ya. Ini sama 1,13 ya. Terbit. Kemudian duha. Duha itu irtifaknya 4,30 ya, 4 derajat 30. Benar ya, duha itu 4 derajat. Saya lihat buku dulu kok lupa ini. Sebentar. Duha ya 4,30 betul. 4,30 tinggal ganti 4,30 ini. Sin hanya yang satu ini
tinggal mengganti 430. 4 ditambah 30 per 60. Enter, ini waktu duha. Oke ya. Sudah komplit ya. Sudah komplit. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.